Jaksa Agung hebat! Luar biasa. Bravo Jaksa Agung Republik Indonesia. Yang baru kemarin tanggal 17 Juni 2025 menggelar konferensi pers dengan menampilkan tumpukan uang pecahan 100 ribuan. Hasil penyitaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group. Totalnya sebesar 11,8 triliun lebih. Perusahaan yang terafiliasi dengan Wilmar Group diantaranya PT Multimas Nabati Asahan, PT Multinabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Gresik Jawa Timur Indonesia. Namun yang ditampilkan pada aula kantor kejaksaan tersebut hanyalah 2 triliun rupiah karena kendala tempat yang terlalu sempit. Bisa kalian bayangkan sendiri, seberapa banyak uang 11 triliun yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, Kejagung juga menampilkan video berdurasi 3 menit 35 detik. Berisi permintaan maaf dari advokat Wilmar Group, Marcella Santoso. Yang tak lain dan tak bukan, dia adalah otak dari semua kerusuhan dan kericuhan di negara tercinta ini. Dari membiayai buzzer, hingga membayar media elektronik untuk menyebarkan isu negatif. Dari tagar Indonesia Gelap, Undang-Undang Dui Fungsi TNI, fitnah kepada Jaksa Agung, hingga menyerang pemerintahan Presiden Prabowo. Kita simak video klarifikasinya. Selamat malam Bapak-Bapak, saya Marcella Santoso. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk membuat video ini. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam BAP, salah satunya terdapat percakapan yang antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintah. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini, saya apapun dan bagaimanapun ceritanya saya sampaikan permintaan maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak, bahwa saya tidak bisa melakukan apapun. Saya sebagai manusia, saya hanya bisa meminta maaf, dan saya akan mendoakan bahwa rasa sakit, rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh pihak-pihak terkait dan terdampak itu akan dipulihkan oleh Tuhan dan akan dibalas dengan berkat dan berkah yang selalu berkelimpahan dan melindungi perjalanan karir Bapak-Bapak ke depan dan perjalanan pemerintahan Indonesia yang sangat saya cintai ini. Semoga pintu maaf masih bisa terbuka setidaknya bagi saya, dan saya berdoa
untuk yang terbaik ke depannya. Bapak-bapak semua, terima kasih. Amin ya robbal alamin. Begitulah kalau sudah tertangkap, bisanya cuma berakting dengan tangisan buaya. Buat kalian semua berhati-hatilah dengan tipu daya wanita, karena sesungguhnya sangatlah dahsyat dan mematikan. Hingga direktur televisi swasta, Jak TV ikut terjerumus ke dalamnya. Ia membayar ratusan juta hingga miliaran rupiah hanya untuk mengajaknya berkolaborasi. Menjadi tim penyebar fitnah dan tim pendukung semua narasi busuknya. Jadi kalau menurut kalian gimana? Enaknya diapain orang-orang model begini? Tulis apa yang kalian pikirkan di kolom komentar. Bludru pamit, kita ketemu lagi di video berita terbaru selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan ini, terakhir kali saya ingatkan, siapapun Anda, belakangmu siapa? Aku tidak dengan keras. Saya tidak akan main-main lagi. Ingat, saya memberikan peringatan terakhir buat kalian. Saya akan menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu siapapun Anda. Lebih baik mengorbankan satu orang daripada mencederai marwah institusi ini.